terkait dengan uh, kadar pahala yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keikhlasan kita di level mana gitu ya. Nah, penting untuk kita belajari ya, apa sih ciri-ciri tanda-tanda dari sekian banyak tanda-tanda keikhlasan ya, sehingga kita dipantaskan gitu ya oleh Allah, sehingga kita layak ya untuk mendapatkan balasan dari Allah yang lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Nah, karena yang menjadi penentunya adalah kadar keikhlasan, maka kita harus tahu apakah kita benar-benar sudah ikhlas atau belum sih dalam melakukan amalan itu. Karena sejatinya amalan itu bukan segala sesuatu yang sifatnya ibadah ritual ya, tapi segala amalan dari mulai kita bangun sampai tidur kembali, ketika itu ditujukan adalah hanya untuk sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah sebagai seorang hamba, maka semua adalah akan bernilai ibadah. Ya, kita berangkat kerja bernilai ibadah, kita melakukan aktivitas apapun itu semua ketika syarat-syaratnya terpenuhi menjadi syarat ibadah, maka semuanya itu adalah nilai ibadah. Nah, tapi permasalahannya apakah ibadah kita sudah mencapai keikhlasan atau belum sih gitu. Apa sih parameternya? Mari kita kupas bersama ya. Walaupun ini tidak semua ya, tapi ini hal yang paling menurut saya paling urgent dulu ya. Nanti kita selanjutnya kita tambahkan lagi karena mengingat waktu. Nah, yang pertama ya. Yang pertama untuk melihat kita ini ikhlas atau tidak itu adalah selalu pasang niat ya. Selalu pasang niat. Kenapa? Karena orang yang ikhlas ya sadar betul bahwa amalan itu adalah tergantung dari niatnya. Bagaimana kita diterima atau tidak amalan kita adalah bagaimana cara kita berniat. Ya, ketika niat kita ya semata-mata hanya untuk Allah, ya, maka sebenarnya ya kekuatan niat di situ dari segi ruhiyah kita pun dari segi rohani kita ya, bahwa ketika ada nama Allah disebutkan di dalam niat kita, sebenarnya kekuatannya tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang bisa memadorotkan kita. Ketika niat kita karena Allah. Kemudian ketika niat kita karena Allah, ya, bahwa sebenarnya menurut riset ya neuroscience bahwa seluruh energi yang kita miliki, ya energi apapun, semua akan bergerak ke arah niat kita. Ya, ketika niat kita itu karena Allah, maka insya Allah itu yang akan kita raih. Ya, kenapa? Karena memang niat itu sekali lagi tolak ukur ya. Apakah niat itu berasa dunia? Apakah niat itu juga mempunyai nilai nanti di akhirat menjadi sebuah pahala yang nanti diperhitungkan menjadi pemberat kita di yaumil akhir? Itu adalah semua berasal dari niat. Jadi setiap kita melangkah keluar dari rumah, ya, melangkahkan kaki dan melakukan apapun dengan Bismillah kemudian berniat pada Allah, insya Allah itu akan menjadi tolak ukur apakah kita dalam sehari itu bisa menjalani aktivitas dengan keikhlasan hanya karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tandanya orang ikhlas itu sama sekali tidak berpengaruh kepada pujian ataupun cacian, ya. Karena ketika dia mendapatkan pujian, ya, karena dia sadar betul ketika sukses dia, keberhasilan dia, mendatangkan kebaikan atau tidak buat dia, itu semata-mata bukan kehebatannya, ya. Karena semata-mata karena Allah yang memudahkan, karena Allah yang mengizinkan. Nah, karena terjadinya kesuksesan atau keberhasilan apapun itu karena semata-mata Allah semua yang sudah mengaturnya, maka tidak ada sedikit pun dalam dirinya rasa untuk, misalnya contohnya kita berbuat baik gitu ya, berbuat baik pada pasangan, pada orang tua, pada anak-anak atau pada rekan ya. Ketika kita berbuat baik, apakah kebaikan kita dibalas dengan kebaikan atau dengan keburukan, itu bukan ukuran buat dia. Dan tidak akan memberi pengaruh apapun terhadap perasaannya, terhadap pikirannya, karena memang tujuannya bukan itu, gitu ya. Karena memang tujuannya bukan itu, jadi
Ketika dia berbuat baik kepada siapapun dan orang lain tidak menghargai kebaikannya, tidak akan mengurangi kebaikannya. Karena yang dia lakukan itu, kan banyak ya quotes ya di medsos gitu ya. Aku berhenti melakukan kebaikan, bukan aku tidak mau berbuat baik. Tapi ketika kebaikanku tidak dihargai, aku lebih baik mundur. Nah, itu sebenarnya sebagai parameter juga ya. Artinya, kalau orang mundur atau mengurangi kebaikannya, mengurangi amalannya, karena tidak mendapatkan penghargaan dari manusia, yaitu sebenarnya sebuah parameter bahwa kita sebenarnya belum ikhlas ya. Karena kalau kita sudah ikhlas karena Allah, apapun balasannya itu bukan menjadi ukuran lagi. Dan kemudian juga ketika mendapatkan cacian atau mendapatkan kritik atau apapun yang sifatnya mau pedas mau gimana gitu ya, itu pun sama tidak akan membuat dia menjadi down, kemudian menjadi tidak mau lagi gitu ya berbuat sesuatu waktu dia tidak mendapatkan apapun gitu dari penghargaan apapun gitu dari manusia misalnya kayak gitu. Nah, itu juga untuk seorang yang ikhlas bukan menjadi ukuran, bukan menjadi tujuan, maka ketika kebaikannya mendapatkan respon yang buruk gitu ya dari sekitarnya atau respon yang tidak menyenangkan, yang tidak diharapkan oleh dirinya, itu hanya lewat aja gitu, hanya lewat di pikiran saja dan cepat lupa gitu ya. Dan ketika itu dia belum ikhlas, maka dia akan menusuk masuk ke dalam perasaannya, akhirnya menjadi beban emosional buat dia. Sehingga ketika jadi sudah menjadi beban emosional, akhirnya berpengaruh terhadap kondisi emosionalnya. Maka ketika dia teringat peristiwa itu, ketika teringat melakukan kebaikan tidak dihargai, dia kemudian ada perasaan tidak nyaman di dalam dirinya, bahkan itu bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita pelajari diri kita ya. Apakah masih ada tersisa beban-beban emosi dalam diri kita ketika teringat sesuatu, ketika teringat seseorang, ketika teringat sebuah peristiwa, kemudian beban emosinya masih ada di dalam diri kita masih ada rasa tidak nyaman. Nah, mari kita melakukan introspeksi, mungkin selama ini kita belum ikhlas dalam melakukan amalan, melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang ikhlas itu pada akhirnya menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena ya dia yakin betul gitu bahwa segala apapun yang dia dapatkan itu semua karena Allah yang memberi. Dia menyadari bahwa ini semua dikasih sama Allah, maka di setiap waktu dan keadaan dia tidak berhenti untuk memuji Allah gitu ya. Apapun alhamdulillah, ya. Kebaikan alhamdulillah. Terlihatnya seperti pandangan zahir misalnya sebuah keburukan ya. Tetapi karena dia yakin bahwa di balik setiap keburukan selalu ada pesan kebaikan yang sebenarnya Allah turunkan untuk kita banyak belajar ya. Kalaupun itu sebuah kesalahan, sebenarnya itu bukan kegagalan. Tapi pada saat kita paham itu kesalahan, itu sebenarnya kita sedang belajar. Nah, ketika kita menyadari bahwa sedang belajar, bahwa maka dimanapun pada akhirnya orang yang ikhlas itu akan lahir menjadi sebuah pribadi pembelajar. Nah, untuk seorang pembelajar pada akhirnya dimanapun, kapanpun bertemu dengan siapapun itu semuanya adalah ruang belajar untuk dia. Ya, orang yang buruk juga adalah guru kehidupannya, orang yang baik pun guru kehidupannya. Orang yang perangainya buruk membuat kita belajar agar kita tidak mengikuti apa yang dia lakukan karena perbuatannya membuat kita tidak nyaman, maka kita pun tidak boleh berbuat begitu pada orang lain ya. Bahwa semua apapun adalah media belajar dan ruang belajar untuk dirinya. Nah, karena yakin bahwa segala orang yang ikhlas itu yakin bahwa segala apa yang diterimanya itu adalah sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Karena dia yakin segala apapun yang datang dari Allah itu pasti kebaikan, maka walaupun mungkin terlihat seperti sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak baik, tetapi dia merasakannya dan melihat, karena melihat lebih memilih melihat dari sudut pandang kebaikan, maka apapun yang terlihat oleh dia adalah sebuah kebaikan. Maka setiap harinya bertambah lagi kesyukurannya, selalu bertambah kesyukurannya. Pada akhirnya seperti janjinya Allah, karena dia menjadi pribadi yang bersyukur, maka Allah akan selalu tambah lagi
tambah lagi kenikmatannya buat dia karena memang dia layak untuk menerimanya. Mungkin kita saat ini ya merasa begini-begini aja, merasa nggak bertambah nikmat kita dan sebagainya ya. Mungkin saja itu adalah sebuah warning ya buat kita. Apakah apa yang sudah Allah kasih buat kita sudah kita syukuri atau belum? Kalau seandainya kita memang belum syukuri, ya belum sanggup kita syukuri, berarti kita memang belum layak untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah gitu ya. Karena tambahan nikmat itu khusus kepada orang-orang yang pandai bersyukur ya dengan apa yang sudah didapatkannya. Kemudian tanda yang keempat adalah dia mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridho manusia. Ya, jadi berhubungan tadi dengan yang nomor 2 ya. Nah, karena yang ditujunya adalah ridho Allah, bukan ridho manusia, ya. Orang lain itu mau seneng, mau nggak seneng, mau suka atau nggak suka, kalau dia sudah berniat baik dan dia yakin sudah melakukan yang baik dan sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya dia akan selalu free perasaannya, tidak akan terpengaruh oleh apapun. Makanya di ciri nomor 5 ya, orang yang ikhlas itu biasanya independen. Independen itu artinya ya mungkin kalau bahasanya anak-anak milenial tuh misalnya independen tuh ya nggak baperan gitu loh, nggak baperan. Biasanya orang yang mudah trauma itu adalah orang yang baperan ya. Jadi kalau apa-apa dimasukin perasaan gitu, apa-apa kayaknya itu dia nyindir aku deh, kayaknya itu yang dimaksud sama dia itu tujuannya sebenarnya ke aku deh. Dia pikir semua apa yang disampaikan, apa yang dirasakan atau apa yang terjadi di luar sana itu dia kait-kaitkan dengan dirinya gitu ya. Jadi pada akhirnya ya apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menyenangkan dia izinkan untuk masuk ke dalam perasaannya. Nah, karena ada keterlibatan perasaan, makanya lebih kepada trauma. Satu kali saja dia dikecewakan oleh orang lain, ya, misalnya, biasanya orang langsung dia membuat sebuah statement dan membuat sebuah kesimpulan yang diyakini bahwa orang itu kayaknya nggak ada deh yang tulus gitu. Orang itu nggak ada deh yang ini. Udah sekarang aku berbuat buat kesenangan aku aja misalnya kayak gitu. Dia langsung mengambil kesimpulan ya terhadap sebuah peristiwa yang 1-2 kali dia alami saja. Ya, dia langsung buat kesimpulan yang diyakini. Padahal tidak boleh seperti itu karena setiap orang itu berbeda, setiap hari itu adalah hari-hari yang berbeda, ya. Di lingkungan manapun berhubungan dengan orang-orang yang berbeda dan pada akhirnya kalau dia sudah membatasi seperti itu, dia akan sulit untuk melihat kebaikan di setiap peristiwa apapun. Ya, jadi harus jadi catatan sendiri ya, itu buat saya juga sih. Ya memang yang sering itu para ibu-ibu ya, perempuan-perempuan yang lebih mudah berperan. Tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi ternyata klien-klien saya banyak laki-laki pun itu ternyata kesulitan ya untuk menghilangkan baperan itu ya. Gitu. Jadi bawa-bawa apa-apa tuh bawa-bawa perasaan aja gitu. Jadi akhirnya mudah murung, mudah sedih, mudah jadi malas bergaul, jadinya terganggu aktivitasnya ya, produktivitas juga terganggu, pokoknya repot deh kalau orang yang baperan itu. Nah, jadi baperan itu sebenarnya kalau dari segi agama itu identik dengan ketidakikhlasan ya. Karena kalau kita ikhlas ya karena Allah, ketika melakukan apapun ya karena untuk mencari kebaikan dari Allah gitu ya. Apapun respon yang kita dapatkan dari luar sana gitu ya, kita akan selalu positif untuk menanggapinya. Kemudian, nah yang terakhir ya, ciri ya bahwa kita kalau seandainya kita sudah ikhlas itu semakin lama kita semakin tunduk kepada Allah gitu ya. Semakin tunduk kepada Allah, semakin meningkatkan pengabdian kita kepada Allah seperti sebagaimana Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi ya kepada Allah. Tidak akan lepas dari tujuan penciptaan kita, ya. Jadi kalau seandainya aktivitas kita keseharian ya, apalagi ini ya di bulan Ramadan ya, sangat-sangat kondusif gitu ya suasananya untuk membuat
kondisi rohani kita lebih baik ya dan meningkat. Ya karena itu tadi, karena kondisi fisik kita ya secara fisik kita menahan lapar dan menahan haus dan menahan syahwat ya. Dalam kondisi seperti itu ternyata ada sebuah aktivitas di dalam diri kita. Ketika jasmani kita ditekan kebutuhannya, maka rohani akan meningkat. Nah pada saat ini makanya ketika rohani meningkat ini, mari kita sama-sama manfaatkan bersama untuk memperbaiki kondisi rohani kita gitu ya. Karena sejatinya kita adalah makhluk rohani ya, makhluk rohani yang berjasmani, bukan kebalik ya. Jadi yang menjadi pengendali kita itu adalah rohani kita. Ya, tubuh kita, jasmani kita hanya mengikuti kemana arah rohani kita. Ketika rohani kita baik ya, ketika hati kita baik, maka insya Allah seluruh aktivitas kita, kemudian kesehatan kita secara paripurna akan mengikuti kondisi spiritual atau rohani kita seperti itu. Nah, itu tanda-tanda ya, ciri-cirinya yang 5 itu tadi. Ya, semoga terutama untuk saya, semoga ini menjadi sebuah catatan tersendiri ya, bahwa ternyata ketika kita masih memikirkan tentang pujian, memikirkan tentang cacian, memikirkan tentang respon orang, atau penghargaan dari orang, mendapatkan ridho orang lain, ya Masya Allah, ternyata itu adalah tanda-tanda bahwa kita sebenarnya kurang ikhlas ya dalam melakukan amalan. Ya Insya Allah, mudah-mudahan dengan Allah fahamkan sedikit demi sedikit ya ilmunya ya ke dalam hati kita, semoga akan bertambah kedekatan kita kepada Allah, akan memperbaiki kualitas kehidupan kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin merasakan nyaman, semakin merasakan bahagia, semakin merasakan bahwa sebenarnya dalam setiap hal itu akan selalu ada kebaikan, akan selalu ada keindahan, dan akan selalu ada keberuntungan. Tapi memang tidak semua orang bisa melihatnya. Dan yang bisa melihatnya itu salah satunya adalah hanya orang-orang yang ikhlas dan pandai bersyukur. Dan ketika itu memang terbangun ya sifat itu dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang selantiasa merasakan beruntung ya hidup di dunia ini. Dan insya Allah semoga menjadi manusia yang beruntung juga di akhirat nanti ya. Ya mungkin seperti itu untuk hari ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan di setengah Ramadan ini ya kita sama-sama lebih optimal ya untuk melakukan amalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.